Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tahsin pada materi ke-13, season ke-3, yaitu adab pembaca Al-Quran bagian kedua. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar adab pembaca Al-Quran bagian pertama, yaitu nomor 1 sampai dengan 10. Kita akan lanjutkan pada adab pembaca Al-Quran nomor 11 dan seterusnya. Adab pembaca Al-Quran yang ke-11 yaitu diwajibkan membaca Al-Quran dengan bertajwid, sebab membaca Al-Quran dengan bertajwid hukumnya fardu ain. Yang ke-12, dianjurkan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran, sebab suara yang bagus dan merdu bisa menambah keindahan uslub Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Barang siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Zayyinul Qur'an bi aswatikum." Baguskanlah suara bacaan Al-Quran kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Catatan, aturan dalam melakukan Al-Quran harus memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak dilakukan dengan keluar dari kaidah dan aturan tajwid. Yang kedua, huruf yang dibaca tetap harus jelas sesuai yang diperintahkan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh serupa dengan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan. Ada amalan doa dari Nabi Daud alaihi salam supaya kita diberikan suara merdu. Adapun doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka sautan khafifan hasanan qawiyan kasauti nabiyina Dawud alaihi salam, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu suara yang ringan, bagus dan kuat seperti suara Nabi Daud alaihi salam. Ada pembaca Al-Quran yang ke-13, yaitu disunahkan membacanya dengan tartil, yaitu secara perlahan, jelas dan terang. Sebab bacaan yang tartil itu akan membantu seseorang untuk memahami dan mentadabburi maknanya, serta lebih mendatangkan ketenangan dalam jiwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Muzammil ayat 4, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau perlahan-lahan. Catatan, sebenarnya ada 4 tingkatan membaca Al-Quran, yaitu tahqiq, tartil, tadwir dan hadr. Namun di sini kita akan mengulas cara membaca dengan tartil, karena lebih utama sesuai pesan Al-Quran. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, tartil berarti membaca sesuai hukum tajwid. Ada pembaca Al-Quran yang ke-14, yaitu disunahkan untuk memperhatikan arti dan kandungan Al-Quran, sehingga apabila sampai kepada ayat tasbih, maka hendaknya membaca tasbih dan tahmid, memohon perlindungan kepada Allah apabila sampai kepada ayat azab, dan memohon surga Allah dan dijauhkan dari siksa neraka apabila sampai kepada ayat surga atau neraka. Adab yang ke-15,
yaitu disunnahkan untuk mendengarkan dan memperhatikan bacaan Al-Quran dengan khidmah dan khusyuk agar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar kamu mendapat rahmat. Adab yang ke-16 yaitu pembaca dan yang mendengarkan Al-Quran disunnahkan bersedih hati atau menangis apabila sampai kepada ayat-ayat azab. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Qur'an nazala bihusnin fa idza qara'tumuhu fabku fa illam tabku fatabakau." Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan kesedihan. Jika kalian membacanya, maka menangislah. Dan jika tidak bisa menangis, maka pura-puralah untuk menangis. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adab yang ke-17. Pembaca dan yang mendengarkan Al-Quran disunahkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika sampai pada ayat-ayat yang menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, seperti di surah Al-Ahzab ayat 56. Adapun ayatnya sebagai berikut: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Adab yang ke-18. Pembaca Al-Quran harus berusaha menghindari untuk tidak memutus ayat hanya karena ingin bicara dengan orang lain. Hendaklah bacaannya diteruskan terlebih dahulu sampai pada batas yang telah ditentukan, kemudian ditutup dengan doa. Kemudian adab yang ke-19, disunnahkan melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, yaitu dengan cara bertakbir beserta niat sujud tilawah, kemudian bersujud dan membaca doa, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha berkah Allah sebaik-baiknya pencipta. Hadis riwayat Ahmad. Apabila tidak melakukan sujud tilawah, maka sebagai gantinya membaca al-baqiyatus shalihat, yaitu kalimat subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian ditambah wala haula wala quwwata illa billah. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah sebagai berikut, yaitu surah Al-A'raf ayat 206, surah Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109, surah Maryam 58, Al-Hajj ayat 18 dan ayat 77. Kemudian surah Al-Furqan ayat 60, surah An-Naml ayat 26, As-Sajdah ayat 15, surat Shad ayat 24 menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kemudian di surah Fussilat ayat 38, surah An-Najm ayat 62, kemudian surah Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir surah Al-Alaq ayat 19. Keterangan, di dalam mushaf Al-Quran biasanya terdapat tanda khusus di akhir ayat sebagai simbol untuk melakukan sujud tilawah. Adab yang ke-20 atau adab yang terakhir,
pembaca Al-Quran disunnahkan membaca doa sesudah membaca Al-Quran, baik sesudah hatam 30 juz maupun belum. Adapun doanya sebagai berikut: Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Yang artinya, ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran, jadikanlah ia bagiku cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah apa yang telah aku lupa dan ajarkan kepadaku apa yang tidak aku ketahui darinya. Anugerahkanlah padaku kesempatan membacanya pada sebagian malam dan siang. Jadikanlah ia hujjah yang kuat bagiku, wahai Tuhan semesta alam. Demikian adab pembaca Al-Quran bagian kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.